Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pertemuan 15 tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan program linear. Persamaan linear adalah bentuk fungsi linear dengan menggunakan tanda kurung. Pasangan titik X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut disebut himpunan penyelesaian. Di sini terdapat langkah-langkahnya serta contoh menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan. Jadi, jika X lebih besar sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Ikut menjadi himpunan penyelesaian. Jika X besar dari 0, berarti garis X sama dengan 0 atau sumbu Y berupa garis putus-putus. Menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Pertama, buat grafik persamaannya. Kedua, tentukan daerah penyelesaiannya atau arsir dengan menyelidiki titik yang terletak pada garis. Contoh pertama, tentukan daerah penyelesaian dari X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Pertama, buat garis X tambah 2Y sama dengan 8 dengan mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dengan tabel berikut. Jika X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4, maka akan hasil 0,4. Jika Y sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 8, maka akan hasil 8,0. Jadi titik koordinatnya adalah 0,4 dan 8,0. Setelah itu, gambarlah garis X tambah 2Y sama dengan 8 pada diagram Kartesius. Nah, berikut contohnya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, selidiki satu garis titik uji, misalnya 0,0, lalu substitusikan ke dalam pertidaksamaan. X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8, 0 tambah 2, 0 lebih kecil sama dengan 8. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X tambah Y lebih kecil sama dengan 5, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Jawabannya, pertama, buat garis X tambah Y sama dengan 5. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5 akan hasil 0,5. Jika X sama dengan 5, Y sama dengan 0, maka akan hasil 5,0. Garis kedua dari X tambah 2Y sama dengan 6. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 akan hasil 0,3. Jika X sama dengan 6, Y sama dengan 0, maka akan hasil 6,0. Titik potong garis X tambah Y sama dengan 5 dan garis X tambah 2Y sama dengan 6. X dikurangi X sama dengan 0, Y dikurangi 2Y sama dengan min 1Y, dan 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Jadi min 1 dibagi min 1 sama dengan Y sama dengan 1. X tambah Y sama dengan 5. X tambah 1 sama dengan 5. X sama dengan 5 kurangi 1. X sama dengan 4. Jadi koordinat titik potongnya adalah 4,1. Model matematika. Model matematika merupakan suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari mengubah kalimat verbal ke dalam kalimat matematika yang berupa sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel atau lebih.
merupakan model optimasi dari suatu model matematika berkenaan dengan kendala-kendala linear yang dihadapi. Masalah program linear berarti adalah masalah pencarian nilai-nilai optimum, maksimum atau minimum sebuah fungsi linear. Fungsi linear yang hendak dicari nilai optimumnya berbentuk sebuah persamaan, disebut fungsi tujuan, sedangkan fungsi-fungsi linear yang harus terpenuhi dalam optimasi fungsi tujuan tadi dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan, disebut fungsi kendala. Titik ekstrim nilai maksimum atau minimum. Contohnya, seorang penjual roti yang memproduksi jenis roti A dan roti B akan memperhitungkan penghasilannya untuk membuat roti A. Diperlukan 400 gram tepung dan 50 gram mentega. Untuk membuat roti B diperlukan 200 gram tepung dan 100 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 8 kg dan mentega yang tersedia 2,4 kg. Pertanyaannya diminta buatlah model matematikanya, tentukan himpunan penyelesaian dalam grafik, tentukan titik-titik ekstrim. Bila harga roti A 6.000 dan harga roti B 10.000 per buah, tentukan fungsi tujuan, berapa penghasilan maksimum tukang roti, berapa masing-masing roti harus dibuat agar penghasilannya maksimal. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama membuat model matematikanya. Misalkan X sama dengan banyaknya roti A dan Y sama dengan banyaknya roti B. Dibuat tabel ringkasan masalah. Terdapat 3 kolom. Yang pertama ada roti, kolom kedua tepung, kolom ketiga mentega. Pada kolom roti terdapat roti A dan roti B. Untuk tepungnya 400 gram dan 200 gram. Total yang tersedianya 8.000 gram tepung. Untuk menteganya ada 50 gram dan 100 gram. Untuk totalnya ada 2.400 gram. Maka akan dibuat pertidaksamaan. Jadi 400X tambah 200Y lebih kecil sama dengan 8.000. 50X tambah 100Y lebih kecil sama dengan 2.400. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. 50X tambah 100Y sama dengan 2.400 disederhanakan dengan dibagi 50 menjadi X tambah 2Y sama dengan 48. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 24 akan hasil 0,24. Jika X-nya 48 dan Y-nya 0, maka akan hasil 48,0. Titik potong garis 2X tambah Y sama dengan 40 dan X tambah 2Y sama dengan 48. 2X tambah Y sama dengan 40 dikali 2, maka akan hasil 4X tambah 2Y sama dengan 80. Jika X tambah 2Y sama dengan 48 dikalikan 1, akan hasil X tambah 2Y sama dengan 48. Dikurang, dan hasilnya adalah 3X sama dengan 32. X sama dengan 10, 2/3. X tambah 2Y sama dengan 48. X-nya digantikan dengan 10, 2/3 dan akan hasil 10, 2/3 tambah 2Y sama dengan 48, maka 2Y sama dengan 48 dikurangi 10, 2/3 dan hasilnya 2Y sama dengan 17, 1/3.
Kesimpulannya adalah pertidaksamaan linear merupakan bentuk fungsi dengan menggunakan tanda kurung. Pasangan titik X dan Y yang tidak memenuhi pertidaksamaan linear tersebut disebut himpunan penyelesaian. Jika digambarkan dalam diagram kartesius, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian diberikan arsiran. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam ucapan maupun tugas kami ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang aljabar matrik dan aplikasinya. Matrik adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Yang ditulis di antaranya ada tanda kurungnya. Susunan horizontal disebut dengan baris, sedangkan susunan vertikal disebut dengan kolom. Berarti yang ke samping itu baris, sedangkan yang ke bawah itu adalah kolom. Contohnya, bentuk umumnya adalah sebagai gambar berikut. Di sini ada 3 baris dan 3 kolom ya. Yang ke samping itu adalah baris dan yang ke bawah itu adalah kolom. A di sini adalah unsur matrik yang terletak pada baris dan kolom. Nama matrik ditulis dengan menggunakan huruf besar yaitu A, B, P, Q, dan sebagainya. Sedangkan unsur elemen-elemen suatu matrik dengan huruf kecil sesuai nama matrik dengan indeks sesuai letak elemennya seperti A11, A12. Nah, di sini ada contohnya. Diketahui matrik A 1, 4, 6, min 3, 8, 2, min 5, 9, 12, min 4, 3, 0, 7, 5, 10. Dipertanyakan, banyaknya baris, banyaknya kolom, elemen baris ke-1, elemen kolom ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang kelima ini adalah dia menanyakan baris ketiga, kolom keempat. Maksudnya itu, dan sama, nomor yang ke-6 itu juga dia menanyakan baris ke-1, kolom ketiga. Nah, jawabannya ada di bawahnya, banyaknya baris. Banyaknya baris tinggal kita hitung aja di sini yang ke samping itu ada berapa baris. Soalnya yang ke samping itu kan namanya baris, sedangkan yang ke bawah itu kolom. Nah, yang kedua aja banyaknya kolom ada 5 buah. Bisa kita hitung. Untuk elemen baris ke-1 berarti yang ke samping, yaitu 1, 4, 6, 3, 8. Sedangkan elemen kolom ketiga berarti dari sini kita hitung ada 1, 2, 3. Berarti elemen kolomnya yang ke bawah itu 6, 9, 7. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, elemen baris ketiga kolom keempat itu adalah 5. Nah, di sini baris ketiga yaitu berarti 3, 0, 7, 5, 10 itu adalah baris ketiga, dan untuk kolom keempatnya yaitu berarti dari 3, min 3, 12 sama 5. Berarti elemen baris ketiga kolom keempat itu adalah 5. Sedangkan bawahnya ini yang ke-6, elemen baris ke-1 kolom ketiga itu adalah 6. Nah, di sini ada juga ordomatrik, yaitu banyaknya baris dan kolom yang menyatakan suatu matrik. Berarti bisa kita simpulkan kalau ordomatrik itu adalah banyaknya baris dan kolom yang ada dalam suatu matrik. Nah, di sini ada contohnya juga. P sama dengan dalam kurung min 3, min 1, 3, min 6, 4, 5, 0, 2, 8. Kurung. Q sama dengan 1, 5, 9, 0, 4, min 3, tutup kurung. Ditanyakan tentukan ordomatrik P dan Q. Berarti bisa kita lihat di sini ada yang P itu ada berapa baris
Dan ke bawahnya itu ada berapa kolom. Berarti kita bisa simpulkan di sini ordo matrik P sama dengan 2 baris dikali 4 kolom. Nah, sedangkan yang Q sama, kita hitung juga. Yang ke sampingnya ada berapa dan ke bawahnya ada berapa. Yang ke sampingnya itu adalah baris, sedangkan yang ke bawahnya itu adalah kolom. Berarti yang ke sampingnya ada 3, yang ke bawahnya ada 2. Berarti 3 ordo matrik Q sama dengan 3 kali 2. Atau Q2 kali 3. Di sini terdapat juga jenis-jenis matrik. Ada matrik nol, matrik baris. Matrik nol yaitu matrik yang setiap elemennya 0. Berarti contohnya di sini, contoh A, di dalam kurungnya ini semuanya 0. B, C juga pun sama. Sedangkan matrik baris yaitu matrik yang hanya mempunyai satu baris. Berarti ordo matriknya dia cuma satu baris doang. A sama dengan B. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini ada juga matrik kolom. Berarti yaitu matrik yang hanya mempunyai satu kolom. Berarti contohnya di bawah sini P sama dengan 4 min 5 8, Q sama dengan min 1 0 6 3. Berarti hanya satu kolom yang ke bawahnya. Sedangkan matrik bujuk sangkar atau matrik persegi yaitu suatu matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama, atau ordo matrik n kali n sering disingkat dengan n saja. Berarti ordo matrik itu kan jumlah matrik ya. Berarti bisa kita simpulkan kalau matrik bujur sangkar itu yang jumlahnya sama. Ada juga matrik diagonal, yaitu matrik persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen diagonal utamanya. Berarti dia selain yang ke samping ini, yang maksudnya yang ke samping, maksud saya itu min 1, 2, 3, F sama dengan min 2, 1, 5, 4, ke samping miring itu disebut elemen 0, diagonal. Nah, sedangkan matrik identitas itu yaitu matrik persegi yang semua elemen diagonalnya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Berarti matrik identitas itu semua yang diagonalnya itu adalah angka 1. Nah, dan di sini juga ada matrik saklar, yaitu matrik persegi yang semua elemennya pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0, dan semua elemen lainnya 0. Berarti bisa kita simpulkan di sini bisa matrik saklar ini seperti matrik identitas. Yang kalau identitas itu semua angka utamanya 1, sedangkan matrik saklar ini bisa semua angka tetapi harus sama. Nah, sedangkan matrik segitiga atas yaitu matrik yang semua elemen di bawah diagonal utamanya 0. Berarti bisa kita simpulkan yang di pojok kanan atas contoh ini bentuknya segitiga separuh, berarti itu adalah matriks segitiga atas. Di sini ada juga jenis matrik koefisien, yaitu matrik yang semua elemennya merupakan koefisien dari suatu sistem persamaan linear. Contohnya matrik koefisien dari sistem persamaan linear 2x plus 3y sama dengan 7. Maka matriknya adalah kita lihat yang ada unsur x sama y-nya. Di situ ada 2x plus 3y, berarti kita satuin 2x. Nah, yang bawahnya ini ada min 4x plus 5y, berarti bisa kita matrikin min 4 plus min 5. Nah, itu hasilnya dari contoh ya. Matrik segitiga bawah, yaitu matrik yang semua elemen di atas diagonal utamanya 0. Ini seperti matrik segitiga atas. Cuma bedanya kalau matrik segitiga atas itu dia
angka-angka selain nolnya ada di pojok kanan atas, sedangkan yang matriks segitiga bawah ini semua angka-angkanya ada di pojok kiri bawah. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke operasi matrik. Yang pertama, penjumlahan matrik. Dua matrik dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Yang dijumlahkan yaitu elemen-elemen yang letaknya sama. Berarti matrik dapat bisa dijumlahkan kalau letaknya sama. Contohnya A, B, C, D plus P, Q, R, S sama dengan A plus P, C plus R, B plus Q, D plus S. Contoh satunya ada di sini. Bisa kita lihat A di sana sama dengan B di sampingnya. Rumah sama letaknya sama. Baru bisa dijumlahkan. Yang kedua adalah pengurangan matrik. Dua matrik dapat dikurangkan jika ordernya sama. Yang dikurangkan elemen-elemen yang setak. Berarti di sini pengurangan matrik itu kebalikannya dari penjumlahan matrik. Cuma bedanya kalau penjumlahan dengan plus, sedangkan ini min. Contohnya bisa kita lihat di gambar ya. Lalu di sini ada juga perkalian matrik. Perkalian matrik dengan matrik. Dua matrik A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matrik A sama dengan baris matrik B. Berarti kolom dan matrik dan barisnya kalau sama bisa dikalikan. Ordo hasil perkalian matrik A dengan B, misalnya matrik C yang akan berordo M, X, P dalam kurung seperti permainan domino. Dan di sini ada rumusnya juga ya. AM XN kali B N XP sama dengan CMXP. Cara mengalikan matrik A dan B yaitu dengan menjumlahkan setiap perkalian elemen pada baris matrik A dengan elemen kolom matrik B dan hasilnya diletakkan sesuai dengan baris dan kolom pada matrik C. Misal, matrik A sama dengan ABCD dan matrik B sama dengan PQRSTU. Maka AB di sini kita kalikan dulu. A-nya sama P, terus C-nya juga sama P, baru di sini B-nya sama Q dan D-nya sama Q. Maka hasilnya di sini AP plus DQ, CP plus DQ. Lalu kita kalikan lagi, A-nya sama R, elemen pertamanya, terus C-nya sama R, lalu B-nya sama S, D-nya sama S juga. Nah, hasilnya di sini AR plus BS dan CR plus DS. Lalu kita kalikan lagi elemen A-nya ke T. A kali T, C kali T, B kali U, D kali U. Dan hasilnya AT plus U, CT plus DU. Baik, untuk selanjutnya di sini ada determinan matrik ya. Apa sih itu determinan matrik? Determinan matrik yaitu setiap matrik wujud sangkar, elemen-elemen matriknya dapat dikombinasikan untuk menghitung nilai bilangan real yang disebut determinan. Determinan merupakan konsep khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Lambang untuk determinan matrik A adalah kurung buka A tutup kurung. Jadi cuma bedanya sama matrik ordo tuh cuma kurungnya doang ya. Kalau matrik itu ada yang kayak sikunya di atasnya itu, dan sedangkan determinan itu cuma lurus doang kan. Oke. Ini juga ada contohnya ya, determinan matrik 1 kali 1, determinan matrik 1 kali 1 adalah nilai elemen itu sendiri. Contoh A sama dengan kurung buka 5 tutup kurung, maka A kurung buka A kurung tutup sama dengan 5. B-nya determinan matrik 2 kali 2. Jika A sama dengan kurung buka A kuadrat dan B kuadrat tutup kurung, maka determinan A sama dengan kurung buka A tutup kurung sama dengan A kuadrat
B kuadrat sama dengan AD min BC. Contoh, A sama dengan 1, 3, 5, 5. Maka determinan A sama dengan 1 dalam kurung 5 min 3 dalam kurung 5 sama dengan dikalikan ya. Min jadi totalnya min 10. Untuk determinan matrik 3 kali 3, untuk matrik 3x, cara yang dapat dilakukan adalah metode Sarus. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang gak enak didengar atau kurang dipahami oleh teman-teman. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.